Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas terkait efisiensi kontingensi, yang mana itu adalah kita bisa menghitung hubungan antar variabel yang ini sifatnya asosiatif pada bentuk data nominal. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah korelasi Range-Spearman. Ini adalah digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel itu dia berbentuk hubungannya adalah data ordinal. Nah, kalau data nominal kita pakainya koefisiensi kontingensi di minggu depan. Kalau data ordinal kita bisa menggunakan korelasi Range-Spearman, atau satu lagi adalah namanya Kendall Tau. Korelasi Kendall Tau. Yang kita akan bahas di minggu ini adalah korelasi Range-Spearman. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya ini. Ada dua orang juri yang diminta untuk menilai dalam lomba untuk memasaknya, membuat makanan. Jumlah makanan yang dinilai ada 10, masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, sampai 10 nih. Ada 10 peserta. Nah, kemudian dari kedua juri diberi pada tabel selanjutnya ada nih. Itu adalah penilaian juri terhadap peserta, 10 peserta ini. Ada dua juri. Nah, kita pengen mengetahui apakah dua juri itu memberikan nilai yang sesuai keduanya ini. Apakah ada sesuatu yang satunya kasih nilai bagus, yang satunya jelek banget, apakah seperti itu? Apakah ada hubungannya atau sesuai dua variabel itu? Jadi kita istilahnya kalau di asosiatif itu adalah hubungan yang akan kita cari. Kalau komparatif itu adalah perbedaan. Itu yang telah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Kalau yang ini kita fokus pada hubungan asosiatif. Nah, sehingga judul penelitiannya bisa kita dapatkan adalah tingkat kesesuaian dua juri dalam menilai lomba membuat makanan. Nah, variabelnya adalah dua nilai ini, nilai dari juri 1 atau X1 dan nilai dari juri 2 kita tulis X2. Kemudian rumusan masalahnya, adakah kesesuaian di antara dua juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan? Nah, kemudian hipotesisnya, H0 jika tidak terdapat kesesuaian antara dua juri. Kalau HA atau H1 itu terdapat kesesuaian. Kriterianya adalah ketika H0 diterima bila nilai koefisien korelasinya itu lebih kecil daripada koefisien P-tabelnya. Caranya, sebelum masuk ke cara, kita lihat sajian datanya ini. Ternyata juri 1 menilai makanan nomor 1 itu nilainya 9, juri 2 8. Nah, nggak jauh beda nih. Nah, kemudian nomor 2 ini juri 1 6, juri 2 ngasih nilai 7. Nah, ini masih dalam bentuk data rasio penilaian. Nah, bagaimana kalau masih data rasio? Ya, perlu kita rubah ke data ordinal. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah rumusnya. Nanti setelah ini kita rubah nih. Kita bentuk ranking. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari koefisien korelasi Range-Spearman. Ini kalau korelasi itu dia non parametrik, dia pakai korelasi Range-Spearman. Kalau dia datanya itu adalah data bentuk statistik parametrik kan dia datanya berupa rasio
atau dia datanya berbentuk interval. Nah, itu korelasi, namanya korelasi persen, korelasi persen kalau di statistik parametrik. Kalau statistik non parametrik itu namanya dia ada korelasi rank Spearman. Ini pada data ordinal. Ini merumusnya seperti ini. Koefisien korelasi sama dengan 1 min 6 kali sigma BI pangkat 2 dibagi dengan N dalam kurung N kuadrat min 1. Nah, kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah, karena rank Spearman ini bekerja pada data ordinal, maka data tersebut merupakan data rasio. Ini rasio. Maka harus kita rubah terlebih dahulu menjadi data ordinal. Nah, ini bentuk ranking. Kita rankingkan. Nah, ini nilai tertinggi ya, artinya ini kita beri ranking 1 nih. Kemudian berikutnya kasih ranking 2 nih. Nah, ini yang untuk X1 nya nih, ranking 1, ini ranking 2 urutan kedua. Kemudian nomor 7 ini ada 2, harusnya kan ranking 3, berarti artinya kan 3 sama 4 kita bagi 3 plus 4 dibagi 2, berarti antara 3,5, rankingnya ini 3,5, 3,5, imbang berdua. 7 di bawahnya 7 ada 6 ada 2 juga. Nah, maka ini ranking ke-5 dan ke-6, tengah-tengahnya 5,5, sehingga ya kita tulis 5,5, 5,5. Ranking 5 berarti harusnya ranking 7. Nah, 7 karena ada 1, 5, 7. Yang keempat ranking 8, nomor 3 nya ranking 9, nomor 2 ini ranking 10. Nah, sudah sesuai. Yang nilai dari juri 2 juga demikian, kita rankingkan sendiri ini. Caranya sama dengan ini tadi. Nah, setelah itu kita mencari BI. BI-nya adalah pengurangan dari juri 1, nilai ranking dari juri 1 dikurangi dengan ranking dari juri kedua. 1 min 3 min 2, 5,5 dikurangi 5, 0,5, dan seterusnya. Kita hitung. Kemudian kita jumlah. Setelah itu, BI per masing-masing item, per masing-masing peserta lomba ini kita kuadratkan. Min 2 dikali 2, pangkat 2, ya min 2 kali min 2 sama dengan 4. 0,5 pangkat 2, 0,25, dan seterusnya. Sama juga satu-satu kita pangkatkan. Kemudian barulah kita hitung. Ini ketemulah sigma BI pangkat 2. Jumlah total dari BI pangkat kuadrat. Ini 7. Nanti kita masukkan ke dalam rumus. Kan sudah ketahui sigma BI-nya adalah 7. Berarti 6 kali 7 pangkat 2. Nah, nanti kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya tadi ini, 6 dikali BI kuadrat. BI kuadratnya adalah 7. N-nya adalah jumlah data. Nah, jumlah pesertanya atau jumlah datanya tadi kan 10. Nah, kita masukkan 10 N dalam kurung N kuadrat min 1. 10 pangkat 2 min 1. Ketemulah 1 min 0,04, hasilnya 0,96. Sehingga kita bisa memperoleh nilai koefisien dari korelasi rank Spearman-nya adalah 0,96. Kemudian kita bandingkan dengan row tabelnya. Row tabel ada di tabel ini. Atau teman-teman juga bisa download di Google. Cari row tabelnya. Row tabelnya ini kita lihat N-nya adalah jumlah data 10. Kemudian tingkat taraf kesalahannya adalah 5%. Nah, ini kita pakai ini.
0,648. 0,648. Kalau kita pakai tingkat kesalahan 1%, maka 0,794. Nah, kita bandingkan, ternyata nilai koefisien korelasi Rangsperman-nya 0,9 lebih besar daripada row tabelnya 0,6. Kalau pakai 5%, kalau pakai 1% 0,7. Tetap lebih besar ini. Artinya kalau hasil row hitungnya atau koefisien korelasinya itu ternyata lebih besar daripada row tabel, maka HA diterima, HA0 ditolak. Kalau HA diterima berarti ada hubungan, kalau H0-nya ditolak ya berarti ini ada hubungan. Berarti kesimpulannya terdapat hubungan atau terdapat kesesuaian yang nyata atau signifikan antara juri 1 dan juri 2 dalam memberikan penilaian terhadap 10 makanan yang dilombakan. Nah, ini. Sarannya, kedua orang tersebut merupakan juri yang baik sehingga dapat digunakan terus. Jadi dua-duanya ini merupakan juri yang terstandar gitu ya. Juri yang keduanya ini sudah sesuai standar, tidak ada saling kong kali kong seperti itu. Kemudian tidak ada kerjasama murni dan memang dia memberikan nilainya juga sesuai. Apa ya, kalau enak ya dibilang enak, kalau enggak ya dibilang enggak. Nah, seperti itu. Enggak ada karena kenal dengan peserta kemudian nilainya ditinggikan. Nah, seperti itu. Enggak ada. Sehingga sarannya itu, karena bisa kita lihat dari datanya, kita bisa ngomong seperti itu, sarannya seperti itu, bisa menyimpulkan karakter juri seperti itu karena ini dia objektif dalam menilai seperti itu. Ini kemudian dari nilai koefisien korelasi Rangsperman ini kita bisa menginterpretasikan bahwasanya 0,96 ini kan nilainya positif, berarti terdapat hubungan positif terkait kesesuaian juri 1 dan juri 2 ini, terkait hubungan nilai juri 1 dan nilai juri 2 ini adalah nilainya, hubungannya positif dan sangat kuat. Kenapa dikatakan sangat kuat? Karena dia mendekati 1. Nah, 0,96. Kalau misalkan nilainya 0,000096, dia kan mendekati 0. Berarti dia hubungannya sangat lemah. Karena ini mendekati 1, maka diinterpretasikan bahwasanya hubungan nilai hubungan antara kesesuaian juri 1 dan juri 2 ini hubungannya positif dan sangat kuat gitu. Demikian untuk penjelasan dari korelasi Rangsperman. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait korelasi kendal tau.